Halo Kamna, aku di sini Adif. Aku dari Kepanitan LMNAS 35. Di sini aku mau nyampein materi sedikit buat geometri SMA. Nah, di sini aku udah nulis nih. Yang pertama ada tentang segi 4 siklis. Apa sih segi 4 siklis itu? Yaitu kalau kita punya segi 4 ABCD, yaitu titik sudutnya ABCD. Nah, itu segi 4 konveks. Apa sih konveks itu? Yaitu tiap sudutnya tidak lebih dari 180 derajat. Nah, itu dikatakan siklis, yaitu yang pertama ini saling ekuivalen, yaitu pertama ABCD siklis. Terus yang kedua itu sudut ABC ditambah sudut CDA sama dengan 180 derajat, yaitu sudutnya saling berhadapan. Kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Nah, terus yang ketiga itu pernyataan ketiga ada sudut ABD sama dengan sudut ACD, yaitu ABD sama dengan sudut ACD, yaitu sudut saling sama kalau menghadap busur yang sama. Di sini sudut AD. Nah, pernyataan berikut itu saling ekuivalen. Nah, ini belum tentu harus ini ya, tapi intinya yang kedua itu sudut yang saling berhadapan dan sudut yang menghadap busur yang sama. Nah, itu buat yang segi 4 siklis. Nah, terus kita lanjut ke kesebangunan. Nah, kesebangunan ini ada untuk segitiga ABC sama XYZ. Itu dikatakan sebangun, yaitu simbolnya seperti ini. Itu jika memenuhi salah satu pernyataan berikut. Yang pertama tuh ada syarat angel-angel, yaitu sudut-sudut. Yaitu kalau sudut A sama dengan sudut X, terus sudut B sama dengan sudut Y. Nah, itu nanti bisa membuat ABC sebangun dengan XYZ. Atau yang lainnya nih, ada sisi sudut sisi, yaitu sudut B sama dengan sudut Y. Terus sisi yang mengapit sudut tersebut, yaitu AB dibandingkan sama XY itu sama dengan BC banding YZ. Terus nah, yang terakhir nih ada perbandingan sisi-sisinya sama semua, yaitu AB banding XY, AB banding XY. Oh ya, ini ABC tetap. Belum bukan di XYZ. Nah, terus ini sama dengan BC banding YZ. Ini sama dengan CA banding ZX. Ini gue ganti deh. Ini harusnya XYZ. Nah, udah buat materinya. Sebelum kita lanjut ke soal, aku mau kasih tahu sedikit hal. Kalau ada segitiga ABC, nah, terus BC dibagi jadi dua, yaitu BD dan DC itu sama besarnya. Terus ada DA itu juga sama besarnya dengan BD dan DC, maka nanti sudut A itu 90 derajat. Nah, kenapa sih itu? Kita coba aja misalin sudut BCA, yaitu X. Karena CD sama dengan DA, maka segitiga ini sama kaki, sehingga sudut CAD sama dengan X. Nah, terus sudut CDA sama dengan 180 min 2X. Nah, artinya apa? Yaitu BDA sama dengan 2X, karena satu garis lurus. Nah, terus karena BD sama dengan DA, maka segitiga ini sama kaki. Akibatnya DPA sama dengan X, 90 min X. Terus sudut DAB sama dengan 90 min X. Berarti sudut A yaitu X plus 90 min X sama dengan 90 derajat. Nah, itu buat intermezzo sebentar. Di sini kita akan masuk ke contoh soal, yaitu buat LMNAS 34 jenjang SMA final P4. Nah, di sini pada soal diberikan segitiga ABC, terus titik D pada sisi AB, terus ada titik M merupakan titik tengah dari busur AC yang tidak melalui D pada lingkaran luar segitiga ACD. Terus F didefinisikan juga titik tengah pada busur BC yang tidak melalui D pada lingkaran luar segitiga BCD. Terus jika G merupakan titik tengah sisi AB, tunjukkan bahwa sudut EGF sama dengan 90 derajat. Nah, kita lanjut ke solusi. Terlebih dahulu kita mau gambarin buat soalnya di sisi sebelah kanan. Nah, buat ilustrasi gambar buat soal kali ini seperti berikut. Nah, di sini seperti lihat ada segitiga ABC, terus D pada sisi AB, terus E merupakan titik tengah pada busur AC. Dan ini titik tengahnya, sehingga nanti AE sama dengan EC panjangnya. Terus yang F juga titik tengah busur BC di lingkaran luar BCD, sehingga nanti CF sama dengan FB. Terus jika G merupakan titik tengah AB, berarti kita bikin titik B di sini. Udah. Karena yang mencari E di F, sudutnya apakah 90 derajat. Nah, di sini aku mulai dari memisalkan titik P perpanjangan dari AE. Misal P perpanjangan AE. Susah banget. Sehingga sini aku misalin panjangnya AE itu sama dengan EP. Dengan cara yang sama, yaitu Q
juga perpanjangan BF sehingga QF sama dengan FB. Nah, terus kita mau ngapain? Karena kita sebelumnya udah bahas kalau kita punya segitiga, kalau ini kita lihat berarti segitiga ACP, kita punya EP sama dengan EA sama dengan EC. Seperti yang tadi sudut, kita dapatkan kalau sudut, maka sudut PCA sama dengan 90 derajat. Begitu pula dengan sudut QCB, karena QCF sama dengan FB sama dengan FQ dan QCB segitiga. Nah, kita lanjut nih. Kita kalau ngelihat segi ADC memiliki lingkaran luar, terus E berada di lingkaran luar tersebut, sehingga ADCE siklis. Nanti kita akan gunakan kesiklisan ADCE. Selain itu juga kalau kita lihat karena F berada di lingkaran luar DBC, maka DBFC siklis juga. Gunanya apa sih? Kita coba lihat sudut CAP. Sudut CAP sama dengan berapa ya? Sudut CAP, kalau tadi kita lihat ini adalah X, di sini X, maka di sini 2X, sehingga sama dengan setengah sudut CEP. Terus karena setengah sudut CP dengan siklis juga itu kan sama dengan, karena sudut ini sama dengan 180 derajat kurangi sudut ini, dan kalau dilihat dari tali busur hingga sudut CEP sama dengan sudut CDA, sehingga ini sama dengan setengah sudut CDA. Lanjut, ini juga sama dengan CDA kan 180 derajat kurangi CDB, terus dengan siklis lagi yaitu sudut yang berhadapan yaitu CFB, sehingga kita dapat setengah sudut CDA sama dengan setengah sudut CFB. Nah, ini sama dengan, karena kalau ini misalnya 2X maka ini X, sehingga sama dengan sudut CQB, sehingga sudut setengah sudut CFB sama dengan sudut CQB. Nah, karena kita udah punya sudut CAP sama dengan sudut CQB, mana sudut CAP sama dengan sudut CQB, terus sudut PCA 90 derajat, sudut BCQ 90 derajat. Apa sih akibatnya? Akibatnya yaitu segitiga CAP sebangun dengan segitiga CQB. Karena apa? Karena kita punya sudut yang berkesesuaian semua, yaitu ini 90 derajat, 90 derajat, terus PAC sama dengan sudut CQB, dan sisanya pasti memenuhi juga. Nah, apa sih yang kita dapetin dari itu? Sehingga kita dapat kalau perbandingan sisi-sisinya sama, yaitu CP banding CB sama dengan CA banding CQ sama dengan AP banding IB. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, karena kita udah punya kalau CP banding CB sama dengan CA banding CQ. Terus selain itu kita juga kalau terlihat jeli, kalau sudut ACQ itu sama dengan sudut ACP ditambah sudut PCQ. Sudut ACQ sama dengan sudut ACP ditambah sudut PCQ sama dengan sudut BCQ plus sudut PCQ juga ini sama dengan sudut BCP.
Karena apa bisa gini? Karena sudut ACP 90, sudut BCQ juga 90 derajat. Nah, karena kita udah punya sudut ACQ sama dengan sudut BCP, selain itu kita juga punya perbandingan sisi-sisinya, yaitu AC banding dengan CQ sama dengan CP banding dengan CB. Nice. Ini ekuivalen dengan AC banding CP sama dengan CQ banding CB. Akibatnya segitiga yang sebangun, kita dapatkan sebangun yaitu ACQ. Sebangun sama segitiga apa nih? PCB. Nah, buat mempermudah, aku misalin lagi nih. Perpotongan AQ dengan PB adalah titik H. Nah, karena kita lihat sudut CPH itu kan sama dengan sudut CPB sama dengan, karena dari kesebangunan segitiga ACQ dan PCB ini sama dengan sudut CAQ sama dengan sudut CAH. Nah, kita lihat kalau CPH dan CPH dan CAH sama-sama menghadap ke CH. Akibatnya APCH siklis. Akibatnya karena APCH siklis, kita punya kalau sudut PHA itu kan sama menghadap ke PA, itu sama dengan sudut PCA, yaitu 90 derajat. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nih, karena AE banding EP sama dengan AG banding GB, karena AG-nya di sini tadi definisinya adalah median dari AB, maka EG sejajar dengan PB. Jadi karena AE banding EP itu sama dengan 1 banding 1, yaitu sama dengan AG banding GB, atau biar lebih terlihat kita pakai AE banding AP dan di sini AB ini sama dengan 1 banding 2. Nah, karena gitu maka segitiga AGE sama segitiga APB sebenarnya adalah saling sebangun. Akibatnya apa? Yaitu akibatnya EG sejajar dengan AB. Nah, dengan cara yang sama, karena AD banding DB itu sama dengan BF banding FQ, yaitu 1 banding 1. Nanti akibatnya GF itu sejajar dengan AQ. Selain itu juga kita dapat dengan cara yang sama, GF sejajar dengan AQ. Nah, karena EG sejajar dengan PB dan GF sejajar dengan AQ, maka nanti sudut PHQ sama dengan sudut EGF. Nah, berarti di sini kita dapat sudut EGF sama dengan sudut PHQ ini sama dengan 180 derajat dari sudut PHA. Nah, padahal kita udah punya sudut PHA di situ 90 derajat. Sehingga sama dengan 180 dikurangi 90 derajat, yaitu sama dengan 90 derajat. Nah, jadi terbukti kalau sudut EGF sama dengan 90 derajat. Nah, udah selesai buat pembahasan soal LMNAS soal yang ini. Nah, kita lanjut ke soal kedua nih. Kita ada soal LMNAS lagi buat tahun 34, terus P4 juga nih dari SMA, tapi di sini kali ini penyisian. Masih lebih gampang lah ya. Nah, di sini ada soal diberikan lingkaran dengan jari-jari R, terus luasnya itu Y. Lingkaran tersebut melalui semua titik sudut dari suatu segi 24. Nah, tuh segi 24-nya memiliki luas X. Nah, nilai dari X per Y adalah apa? Nah, di sini aku menggunakan bantuan sedikit dari yin-nya, yaitu sin 15 derajat. Tuh, akar 6 min akar 2 per 4. Terus kalau kalian tahu rumus dari luas segitiga, kalau diketahui sudutnya yaitu salah satu sudutnya yaitu sama dengan setengah kali
yang di AP tersebut sisi-sisinya itu AB kali AC dikali dengan sin sudutnya, sin theta. Nah, kita coba nih. Karena punya lingkaran di sini ada suatu segi 24 lah misal. Mungkin nggak aku gambarin secara full karena sangat susah ya. Ini intinya aku mau partisi segi 24 tersebut jadi 24 segitiga dengan sisi-sisinya yaitu jari-jari lingkaran sama sisi segi 24 tersebut. Nah, berarti apa sih luas segi 24 tersebut? Yaitu 24 kali luas segitiga kecil-kecil ini. Itu 24 kali luas segitiga dengan sisi yang R sama sisi segi 24. Itu berapa sih? Yaitu 24 dikali dengan pakai tools ini yaitu setengah AB dan AC di sini adalah R dan R. Itu R kali R terus sin theta. Di sini kan kalau lingkaran penuh ada 360 derajat, kalau kita partisi jadi 24 berarti 360 derajat dibagi sama 24. Nah, ini berarti kita dapat 15 derajat. Jika ini kali sin 15 derajat. Ini bisa kita hapus saja. Nah, kita hitung aja ini 12R kuadrat kali sin 15 derajat. Nah, kita pakai ini buat bantuan kita, yaitu kali akar 6 minus akar 2 per 4. Nah, ini sama dengan akar 6 minus akar 2 kali 3 kali R kuadrat. Nah, terus kita sudah tahu kalau rumus dari luas lingkaran, berarti di sini Y sama dengan pi R kuadrat. Oh, nah tadi luas segi 4 kan sama dengan X. Berarti X dibagi Y sama dengan 3 akar 6 min akar 2 kali R kuadrat per pi R kuadrat sama dengan 3 akar 6 min 3 akar 2 per pi. Nah, karena sebenarnya ini sudah benar tapi karena di opsi nggak ada opsi ini, kita coba rasionalkan ke bawah. Udah dirasional berarti kali akar 6 plus akar 2 per akar 6 plus akar 2 sama dengan, ini bisa keluar aja 3-nya, berarti akar 6 minus akar 2 kali akar 6 plus akar 2 yaitu dengan rumus A min B kali A plus B yaitu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti di sini 3 dikali 6 minus 2 per pi kali akar 6 plus akar 2. Di sini sama dengan 12 per pi kali akar 6 plus akar 2. Nah, jadi jawaban buat soal yang ini adalah 12 per pi per akar 6 plus akar 2. Jadi sekian buat soal kali ini. Sekian teman-teman kalian dariku buat materi dan beberapa latihan soal buat geometri SMA. Nah, buat teman-teman kalian nih yang mau latihan soal lagi terus ada pembahasannya, kalian bisa beli buku LMS dari resmi dari UGM di deskripsi di bawah ini.